Hello, this is Torikza. Nah, kalau sebelumnya di episode pertama aku udah ngebahas tentang kisah horor Malaysia, yaitu bangunan misteri rumah banglo 99 pintu. Nah, kalau kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa langsung klik videonya di sini atau pergi ke playlist Torikza. Siapa di antara kalian suka berpergian ke pulau? Pastinya hampir semua orang suka dengan pulau. Pulau yang disajikan dengan keindahan alam. Namun apa jadinya jika pulau-pulau tersebut malah menyimpan kisah-kisah misteri di baliknya? Nah, untuk itu di video kali ini aku akan ngebahas tentang beberapa pulau di Malaysia yang menyimpan berbagai sejarah silam yang tak boleh dilupakan. Ready for a new story? Let's unravel the story behind. Pulau Besar Melaka. Sekitar tahun 1453, Pulau Besar ini sudah mulai didiami oleh orang laut sebelum kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ditubuhkan. Nah, pulau ini tuh berperan sebagai pusat bekalan air bersih kepada kapal pedagang melalui Selat Melaka. Nah, dugaan ini itu dibuktikan dengan adanya wujud perigi-perigi lama yang terletak hanya beberapa meter dari kawasan pantai. Nah, karena pulau ini tuh udah terkenal banget nih sama bekalan air bersih tadi, nah ini menjadi daya tarik minat tersendiri bagi kalangan pendakwah Islam untuk memperkenalkan dan mengembangkan Islam di sini. Hal ini berkaitan erat dengan adanya beberapa makam wali Allah, di antaranya ialah makam Sultan Al-Arifin yang dipercayai merupakan keturunan ke-18 Rasulullah SAW. Di pulau ini juga terdapat kawasan-kawasan yang masih belum terjawab misterinya, seperti Istana Bunian, Batu Belah, Batu Tengkorak, Gua Yunus, dan ada lagi beberapa kawasan-kawasan yang belum terjawab misterinya. Yang kedua, Pulau Tioman. Pulau Tioman ini terletak di Rompin, Pahang. Pulau ini memang udah terkenal banget di Malaysia dengan keindahan dan kecantikannya, bahkan menjadi pulau ke-10 tercantik di dunia. Nah, pulau ini tuh kalau kita lihat dari sisi arah laut, dia tuh bentuknya kayak seekor naga dan ada 2 tanduknya. Nah, kalau menurut dari kepercayaan masyarakat setempat, Pulau Tioman ini pada zaman dahulu memang berasal dari sepasang naga. Nah, sepasang naga ini tuh melanggar suatu pantang gitu. Nah, karena hal tersebut makanya dia berubah menjadi pulau. Nah, selain itu juga terdapat beberapa case pelancong Nikitin Alexis yang berusia 20 tahun yang dilaporkan menghilang nih. Jadi katanya dia tuh pergi ke kampung Asah mau melihat air terjun tapi sendirian. Dia dilaporkan hilang dari 23 Januari 2019 sampai kini. Mungkin kalau ada informasi lebih lanjut mungkin udah ditemui, boleh aja komen di bawah. Nah, case selanjutnya terjadi pada 27 Mei 2014. Ada seorang pelancong dari Britain, Gareth David Huntley, aku nggak tahu cara bacanya. Nah, dia ini merupakan seorang sukarelawan 1 hari penyu yang juga dilaporkan hilang. Katanya dia pergi ke air terjun Lubuk Teja seorang diri pada pukul 12 siang hari. Nah, setelah 9 hari, mayatnya ditemui di kolam yang nggak jauh dari penginapannya di Kampung Juara. Nah, selain itu juga ada case dari pelancong Prancis, case pembunuhan kejam yaitu Stephanie Foray pada tahun 2011. Case ini juga cukup menarik perhatian masyarakat Malaysia pada saat itu. Nah, Stephanie ini sampai di Malaysia pada tanggal 10 Mei 2011 untuk bercuti. Namun siapa sangka percutian itu malah berubah menjadi sebuah tragedi. Polisi dan warga setempat langsung bekerja sama untuk menemukan suspek dan ditemukan bahwa suspeknya adalah Hasni Oma yang merupakan salah satu penduduk di situ juga. Nah, kemudian dia membawa polisi ke sebuah gua di mana polisi menemukan tulang rangka-rangka manusia yang sudah berbungkus plastik yang ditanam ke dalam sebuah lubang dengan kedalaman 3 meter. Nah, hasil bedahnya mengatakan bahwa terdapat kecelakaan di kepala dan tulang rangkanya. Dan ternyata Stephanie ini sudah meninggal 3 bulan sebelum mayatnya ditemukan. Suspek mengakui bahwa dia membunuh Stephanie menggunakan sebuah cangkul. Hasni Oma akhirnya dijatuhi hukuman mati pada 9 Juli 2014. Yang ketiga, Pulau Pangkor. Terletak di negeri Perak dan dalam perairan Selat Melaka. Luasnya 2.200 hektar dan mempunyai kira-kira 25.000 orang penduduk saja. Perak merupakan sebuah negeri penghasil biji timah yang paling utama di semenanjung Tanah Melayu. Dan Pulau Pangkor sendiri menjadi lokasi menurunkan biji timah dan hal dagangan di negeri Perak pada tahun 1670. Terdapat banyak tempat sejarah di Pulau Pangkor ini, seperti binaan kota Belanda dan batu bersurat. Nah, ada juga nih katanya resort yang sangat keras, yaitu resort
Teluk Dalam. Menariknya, resort seram ini dijadikan tempat syuting dalam film ular. Awalnya resort ini pernah dibuka dan menjadi resort yang cukup terkenal di Pulau Pangkor ini. Resort ini udah lebih dari 10 tahun ditinggalkan. Nah, pada film ular tadi, kita bisa melihat tuh keadaan di resort ini sebelum ditinggalkan orang-orang. Ada juga pengalaman dari staff housekeeping dari resort ini. Jadi dikatakan katanya dia menerima panggilan dari kamar 404 untuk meminta sabun. Nah, ketika dia datang dan ngetuk pintu, tapi nggak ada siapapun yang menyahut dari kamar tersebut. Sehingga dia terpaksa menggunakan kunci cadangan untuk membuka kamar tersebut. Setelah masuk, dia melihat lantai kamar begitu basah dan rambut panjang berserak. Sedangkan kamar 404 itu tak ada siapapun yang menginap. Ini aku nggak tahu infonya benar apa enggak, tapi tadi kan dikatakan bahwa 404 itu nggak ada siapapun yang menginap. Tapi kenapa dia dapat telepon dan kenapa dia datang ke situ ya? Nah, karena tadi sering mendapat gangguan dari kamar tersebut, akhirnya kamar tersebut ditutup sampai resort itu ditutup juga. Selain itu, di resort Teluk Dalam ini ternyata juga terdapat sebuah klub malam di bawah tanah. Kaki tangan yang bekerja di resort tersebut katanya pernah mendapatkan gangguan oleh suatu makhluk yang mana dia ikut menari dengan si kaki tangan ini tadi di dalam klub itu. Wow, itu cukup merinding. Yang terakhir, Pulau Bidong. Pulau Bidong terletak di Terengganu yang dibuka pada 8 Agustus 1978 sebagai pulau pelarian Vietnam. Mereka melarikan diri ke Malaysia akibat pergolakan politik dan perang Vietnam. Lebih dari 250.000 orang dikatakan lari ke Pulau Bidong ini dan mendapatkan perlindungan. Nah, sampai saat ini dikatakan masih ada orang-orang yang berdatangan untuk mengunjungi dan berziarah ke saudara-saudara mereka. Nah, menurut nelayan dan juga penduduk setempat yang pernah bekerja sukarela di Pulau Bidong tersebut, mereka sering mendengar suara teriakan-teriakan yang memanggil, namun gak ada orang sama sekali. Ada juga antar rekan sekerja yang bercuti balik ke darat, namun kerabatnya dilihat sedang berkawal di pulau ini. Selepas kia ditutup, banyak hal yang aneh terjadi ke pengunjung. Ada yang gak bisa menemukan jalan pulang setelah dia melancong di pulau itu. Ada juga pelancong yang melihat sepintas wanita bongkok bertongkat yang berjalan menuju rumah usang di pulau ini. Kisah di pulau ini juga dijadikan sebuah film berjudul Bidong the Boat pada tahun 2018 yang mengangkat sejarah pendatang dari Vietnam yang melarikan diri ke Pulau Bidong di awal era 70-an. Gimana menurut kalian guys? Dari beberapa pulau yang sudah aku sebutkan tadi, menurut kalian yang mana yang paling make sense dan benar-benar dapat dirasakan semua orang? Aku pribadi itu tertarik dengan Pulau Pangkor yang resort tua tadi. Itu cukup menarik karena sepanjang aku menceritakan video itu juga aku meremang gitu. Oke, Storyza kali ini cukup sampai sini aja. Kalau kalian ada request mau bahas konten seputar apa, silahkan komen di bawah. Thank you for watching. See you next video.